Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model Fiedler. Model Fiedler adalah salah satu dari banyak teori kemungkinan yang menekankan bahwa tidak ada cara terbaik untuk menyusun organisasi atau memimpin suatu tim. Teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang tetap karena tidak dapat mengubah gaya dalam memimpin agar sesuai dengan situasi. Sebaliknya juga harus menempatkan pemimpin dalam situasi yang sesuai. Adapun komponennya, yang pertama yaitu gaya kepemimpinan yang unik, yang kedua kontrol situasional yang terdapat beberapa elemen. Yang pertama adalah hubungan pemimpin dengan anggota, yang kedua struktur tugas, yang ketiga kekuatan posisi, dan yang terakhir menyesuaikan gaya dengan situasi. Yang terdapat 3 jenis situasi, yang pertama kontrol rendah, yang kedua kontrol sedang, dan yang ketiga kontrol tinggi. Selanjutnya adalah Path Goal Theory. Path Goal Theory adalah pendekatan kontingensi untuk pemimpinan, di mana tanggung jawab pemimpin adalah untuk meningkatkan motivasi bawahan dengan mengklarifikasi perilaku yang diperlukan dan penyelesaian tugas dan penghargaan. Pada perkembangan awal, Path Goal Theory memiliki 4 gaya perilaku dari seorang pemimpin, yaitu supportive leadership, directive leadership, participate leadership, achievement oriented leadership. Yang pertama, supportive leadership. Supportive leadership adalah karakteristik pemimpin yang membuat pekerjaan terasa lebih menyenangkan bagi karyawan. Pemimpin menunjukkan kepedulian serta berperilaku ramah dan lebih terbuka dengan karyawannya. Hal ini efektif dalam membangun hubungan secara sosial, hubungan sosial secara fisik dan psikologis. Yang kedua, directive leadership. Directive leadership adalah karakteristik pemimpin yang memberikan bimbingan pada pekerjanya dengan menetapkan standar kinerja. Perilaku pemimpin juga meliputi perencanaan, pembuatan jadwal, penetapan tujuan kerja, dan standar perilaku, dan menekankan kepatuhan terhadap aturan dalam organisasi. Yang ketiga, participative leadership. Participative leadership adalah pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan karyawannya dengan menggunakan saran atau ide-ide dari karyawan yang sebelumnya mengambil keputusan. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi kerja. Dan yang terakhir, achievement oriented leadership adalah karakteristik pemimpin yang menetapkan tujuan yang membuat karyawannya merasa lebih menantang. Hal ini dilakukan dengan harapan para karyawan bekerja dengan optimal dan menunjukkan kemampuan kerja mereka untuk memenuhi harapan. Hal ini efektif dalam lingkup kerja yang profesional seperti teknis, ilmiah, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kepemimpinan Hersey dan Blanchard, di mana menurut mereka ada 4 gaya kepemimpinan situasional, yaitu telling, selling, participating, dan delegating. Telling merupakan gaya kepemimpinan yang merefleksikan gaya kepemimpinan mengarahkan. Gaya ini syarat dengan perilaku orientasi tugas dan minim perilaku berorientasikan kepada hubungan manusia. Sedangkan untuk selling merupakan gaya kepemimpinan yang merefleksikan gaya kepemimpinan otokratis, tetapi lebih mengutamakan kepada komunikasi persuasif dan membimbing bawahan. Untuk participating merupakan gaya kepemimpinan yang merefleksikan gaya partisipasif. Gaya ini lebih mengutamakan perilaku yang berorientasi kepada hubungan manusia daripada perilaku yang berorientasi kepada tugas. Sedangkan untuk delegating sendiri merupakan gaya kepemimpinan yang merefleksikan gaya kepemimpinan lepas kendali. Pemimpin yakin akan kemampuan dan kesadaran bawahannya, sehingga pemimpin tidak menaruh perhatian terhadap tugas maupun hubungan manusia. Model keputusan from Newton-Jago adalah model pengambilan keputusan yang didasarkan pada kepemimpinan situasional. Model tersebut dapat digunakan oleh semua orang tanpa memandang pangkat atau jabatan dan membantu memilih gaya kepemimpinan dalam berbagai situasi pengambilan keputusan. Dalam beberapa situasi bisnis, lebih baik pemimpin mengambil semua keputusan, sedangkan dalam situasi lain lebih baik jika kelompok memiliki suara. Model keputusan from Newton-Jago membantu memilih gaya yang tepat dengan meminta pengguna menjawab serangkaian pertanyaan dengan ya atau tidak untuk pengambilan keputusan akhir. Rangkaian pertanyaan ini disajikan dalam bentuk matriks. Setelah menjawab pertanyaan, pengguna langsung melihat metode apa yang paling sesuai dengan situasi yang bersangkutan.
Menurut model pengambilan keputusan ini, 3 faktor spesifik memiliki pengaruh langsung pada metode pengambilan keputusan: kualitas, kolaborasi, dan waktu. Serangkaian pertanyaan menciptakan kejelasan mengenai pengaruh faktor-faktor ini dalam situasi.